teman-teman ya. Jadi maksudnya tiba-tiba kapan tahu bahwa dia sudah ada di agama seberang? Yang saya tahu itu dia ngajar paduan suara di salah satu sekolah swasta di daerah Cibubur. Yang saya tahu itu dari almarhum istrinya. Saya ke rumahnya mau ngasih job. Sudah sekian hari nggak pulang. Saya balik lagi, belum pulang juga. Kemana sih? Ya katanya sekolah ini paduan suaranya bertanding di luar negeri. Iya. Oh ya? Waduh, gitu. Iya kak, tapi nggak tahu benar apa enggak. Iya. Itu menurut almarhum istri. Saya positif thinking aja walaupun ada tanda tanya nih. Karena saya tahu banget ya. Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua kesaksian dari mantan istri Kainama, bongkar dan ungkapkan sebuah misteri. Mengapa tidak pulang berhari-hari? Ternyata jalan ninja Kainama jadi seorang ustaz terbongkar. Takbir yang selama ini ditutupin Kainama akhirnya dibongkar oleh orang terdekatnya. Ini sangat memalukan. Mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Video ini langsung diwawancara oleh saudara kita Andre Tunggal. Berikut videonya. Teman-teman ya, jadi maksudnya tiba-tiba kapan tahu bahwa dia sudah ada di agama seberang? Yang saya tahu itu dia ngajar paduan suara di salah satu sekolah swasta di daerah Cibubur. Yang saya tahu itu dari almarhum istrinya. Saya ke rumahnya mau ngasih job. Sudah sekian hari nggak pulang. Saya balik lagi, belum pulang juga. Kemana sih? Ya katanya sekolah ini paduan suaranya bertanding di luar negeri. Iya. Oh ya? Waduh, gitu. Iya kak, tapi nggak tahu benar apa enggak. Iya. Itu menurut almarhum istri. Saya positif thinking aja walaupun ada tanda tanya nih. Karena saya tahu banget ya. Oh oke. Pada saat saya telepon almarhum istrinya, datang sih, ngambil surat-surat berkas-berkas, oke. And gone. Pergi dan tidak kembali. Punya ini nggak, kalau misalnya bisa ketemu dengan Agus di sini ya, Pak Victor akan bilang apa sebagai teman lama, teman nyanyi? Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan buat, saya panggil nama lengkapnya Bung Agus Christopher Kainama. Itu namanya. Kalau saya jumpa dengan beliau, saya cuma mau bilang bahwa kehebatan, talenta yang dia punyai, gunakanlah sebaik mungkin secara positif, tidak belok kiri kanan, dan kalau mau mensiarkan sesuatu, siarkanlah sesuatu yang benar. Jangan yang ketika di Kristen lalu berbicara di tempat yang baru, dan itu diputarbalikan. Dan saya juga sering lihat beberapa cuplikan video beliau bahwa jangan sekedar ambil ayat sembarangan, dan yang terakhir, stop lakukan kebohongan. Sayang, dengan potensi sehebat ini harusnya Bung Agus bisa lebih baik dari sekarang. Kalau dia gunakan ini untuk sesuatu yang, mohon maaf, membodohi umat muslim, ini keterlaluan banget. Menurut saya ini udah sangat-sangat keterlaluan. Karena sudah membodohi dan menyampaikan banyak-banyak data yang tidak benar, yang selama ini beliau klaim valid.
Dan ternyata kalau ditanya buktinya, dia tidak mau kasih lihat buktinya yang mana. Ya. Kami sebagai teman-teman di Bogor itu sebenarnya sayang sekaligus kasihan dengan kondisinya seperti ini. Jadi kalau mau saya bilang, please wake up. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Wake up. Jangan hanya untuk mencari uang dengan mencari dengan jalan seperti ini. Iya. Nggak ada. Dia punya bakat. Ya. Lu nggak menjadi, ya artinya dengan potensi lu yang ada, nggak perlu lu menjual lu menjadi seorang pendeta pindah, nggak perlu. Lu jalanin dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada lu hidup bro. Iya. Ya, I'm sure. Lu akan sukses. Gak perlu lu harus penipuan A, B, C, gak perlu. Dengan bakat yang Tuhan sudah berikan, lu bisa sukses. Lu seorang MC yang hebat, penyanyi yang hebat, Guru yang apa? Guru musik Lu yang hebat guru juga. musik ya. Kita tuh bukan hanya ngebangun band, ngebangun sekolah musik. Dia ngajar keyboard plus vokal, aku ngajar bass. Itu di Bogor. Kita bangun sama-sama. Itu. Dan luar biasa. Makanya saya menyayangkan maksud gini. Lebih baik pakailah talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi sumber nafkah buat keluarga lu. Menurut gua itu luar biasa. Menjadi orang sukses banyak jalan menuju ke Roma. Lu bisa menjadi pendakwa yang hebat tanpa harus menjual lu sebagai pendeta. Lu bisa menjadi hebat, bisa. Tanpa harus ngomongin Tanpa harus, Kristen. ya benar. Ya. Lu menjadi penyanyi yang hebat, you bisa. Lu menjadi MC hebat, lu bisa. Semuanya sudah ada. Ya. Ya, bisa menjadi hebat tanpa harus menjual kebohongan kepada orang-orang. Ya, semoga lo bisa menjalani kehidupan lo menjadi seorang pendakwa yang baik aja. Ya. Beritakan kepada saudara-saudara teman-teman kita yang di sana masalah tentang apa hal-hal yang baik. Kalau semua pendakwa sebagai pemuka agama semuanya berpikir seperti Indonesia aman bro. Perbedaan itu indah, tapi jangan dipolitisasi menjadi hal-hal yang menjadi perpecahan. Dari tahun 90-an itu saya bawa dari Tanjung Priok ke rumah saya. Tinggal di rumah di Ya, Bogor ya? tinggal di rumah saya, makan, tidur itu sama saya, transport pun sama saya. Jadi yang tinggal di rumah saya tuh tanya dia, si buta itu. Mereka orang menyebut rumah saya itu namanya Bungalong. Ada Agus, ada yang namanya Kenny, ada Yeng, Maringka, ada Vicky, ada Roy. Dan mereka tuh tidur tuh di bawah-bawah itu. Tempat begitu tidur ya? saya nggak ada yang berani ganggu mereka. Gitu. Jadi mereka menempatkan mana yang kosong. Dari tahun 90 ya, itu saya bawa Agus. Ya, dengan harapan ada satu perubahan. Karena itu akan bisa membantu keuangan si Agus biar dia dapat pendapatan. Artinya dengan skillnya dia bisa menghasilkan yang luar biasa. Dengan talentanya Dengan dia. talentanya itu, dia. kemampuan bermusik, Benar. MC juga ya. Iya, MC-nya di Bogor tuh boleh dibilang hebat. Nyanyinya semua di grup band semua tuh yang namanya Agus, Kota Bogor sampai Puncak banyak orang kenal. Artinya banyak tawaran dia nyanyi, nge-MC, semua. Yang pasti saya bersyukur, artinya sebagai teman baik, saya membawa dia ke Bogor tuh ada satu perubahan. Tujuannya kasih kerjaan. Tujuannya ya, ke benar. Agustinus kayak nama Ya, ini. benar. Artinya saya mengajarkan dia gitu. Supaya dia bisa dengan talentanya dia bisa Dia mengeksplor, berkembang ya lah di berkembang, bidang itu. benar. Hei, aku padamu, hei aku padamu. Dek, aku bisa sulap apa? Lihat,
Tangannya kosong? Iya. Dia orang yang multi talenta. Orang yang multi talenta. Ya, itu. Saya hanya sekedar memberikan peluang jalan supaya ya berharap teman-teman saya tuh bisa punya penghasilan yang baik. Iya, iya. Tujuannya sebenarnya itu. Makanya di rumah saya itu silakan. Di rumah saya itu bungalow itu terbuka. Orang tua saya dua almarhum itu nggak pernah melarang orang tinggal di rumah saya. Kalau teman-teman saya pindah agama, it's okay. Menurut Nggak saya masalah. nggak, itu hak asasi loh. Itu silakan. Teman-teman ya pindah nggak apa-apa lah, itu hak asasi. Tetapi jangan melakukan apa satu kebohongan. Jangan kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Ibuku majelis di Sepaut Bogor. Pada saat dengar begitu bilang, loh itu Agus Kainama itu bukan yang tinggal di rumahnya Tante Lusterik tuh. Yesus gila, Paulus gila, orang berbahasa lidah gila. Loh itu Agus Kainama itu bukan yang tinggal di rumahnya Tante Lusterik tuh. Iya benar, segala macam. Oh begitu. Ya artinya dengan pengakuan yang menurut saya yang salah gitu kan, secara tidak langsung itu sudah mencoreng nama keluargaku. Iya. Almarhum ibu dan papaku yang begitu luar biasa bisa menerima dia sekian tahun di rumah saya. Iya, iya. Dan tidak pernah diperlakukan berbeda. Saya sebagai anaknya, anak-anak yang lain tidak ada perlakuan beda. Makan daging babinya sama semua. Ih, masih ada yang mau pakai? Silahkan ikutan makan babi kecap. Dah. Makan daging babinya sama semua. Sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Iya, iya. Semua segala macam. Jadi dengan pengakuan yang seperti ini sebenarnya ya merugikannya banyak dari GPIB Sepaut Bogornya. Ya gereja juga. Gerejanya, keluarga saya. Kalau mau ngarang, janganlah jadi pendeta di GPIB Sepaut Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan. Semua manusia di Priuk juga akan buat pengucapan syukur kalau dia jadi pendeta. Apalagi S1, S2, S3, semua satu Priuk bro. Gandaria itu buat pengucapan syukur. Bisa kita datangin kita apa ya namanya? Klarifikasi. Podcast bersama. Artinya kalau mau ngomong jujur pahit. Artinya kalau mau ngomong jujur pahit. Pak Victor kenal Kainama waktu itu tahun 2004 ya? Iya. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh dia asisten pelatih? Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok, dia pintar sekali. Sejauh ini yang saya kenal, memang dia pintar pada saat dia mengupas isi Alkitab, dia pintar. Ketika Paduan Suara akan mulai latihan, biasanya suka ada ibadah singkat. Beliau yang kupas Alkitab dan dia buat renungannya untuk kita. Sejauh itu hebat. Jangan-jangan Bagus. gurunya gue ya. Bisa jadi. Tahun itu kan dia keluar dari rumah gue ya, udah married. Iya, betul. Mungkin selama itu mungkin dia berguru sama gue kali ya. Bisa jadi. Mentornya, Bung Evan. Mentornya, kalau mentornya saya kacau. Dan dia termasuk salah satu orang yang begitu beliau berdoa tuh enak bagus. Ya? Jadi Bahasanya tertata baik. Katanya Tertata manis, ya. Dia pintar sekali Yap. ini ya. Memang Ya. bertalenta ini orang. Ya, Iya. kalau kita ngomong di Priuk itu speak dewa. Speak dewa. Kalau masalah speak dewa Hebat. Kainama nih. juara. Artinya saya harus akui kalau ngomong speak gitu ya. Luar biasa. Apalagi kalau Ambon su bisa main gitar, su bisa main piano, selesai sudah. Dunia selesai. Semua wanita dia rayu. Sampai nanti ada kambing perempuan lewat dia rayu juga itu. Artinya saya harus akui kalau ngomong speak gitu ya. Luar biasa. Nah teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita. Semua, skim tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Cukup Rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04211003420566 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.